lu jadi host ya pertemuan besok. Ah lu gile. Ah, seringkali Anda ditawarkan secara mendadak untuk menjadi host, padahal belum memiliki pengalaman. Kali ini tim Warnet2 akan memberikan tutorial bagaimana menjadi host Zoom. Tidak terlalu sulit, dan ini adalah langkah-langkah yang tepat untuk Anda memulai belajar bagaimana menjadi host Zoom. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Anda bisa memulai dan belajar mengenai aplikasi Zoom ini sehingga paham ketika terjadi problem-problem. Sebenarnya tidak sulit ketika pertemuannya adalah pertemuan kecil atau pertemuan dengan orang-orang yang sudah kita kenal. Hingga hanya pengaturan mute dan unmute. Apalagi sekarang Zoom sudah menjadi familiar bagi banyak orang. Dia tahu ketika tidak terlalu penting berbicara, dia akan mute speakernya sendiri. Anda juga bisa mulai untuk belajar menjadi co-host. Jadi ketika ada pertemuan Zoom, Anda bisa memulai menjadi co-host. Di situ istilahnya co-host itu adalah membantu host. Dia bisa mute, dia bisa remove, dia bisa lock, dan banyak fasilitas lainnya yang hampir sama seperti host. Tidak ada salahnya Anda juga mulai mengajak teman Anda menjadi co-host. Sehingga ketika kalau misalnya pertemuannya besar, ada yang membantu untuk melihat mic-mic yang sedang aktif. Lalu juga Anda bisa menyiapkan peraturan-peraturan mengenai meeting tersebut kalau memang pertemuan tersebut adalah pertemuan yang baru sekali diselenggarakan, misalnya bentuk-bentuk umum, webinar, dan yang lainnya. Yang kedua, Anda harus mempersiapkan materi dan menyimpannya dalam satu folder. Kenapa ini penting? Karena ketika nanti share screen, Anda tidak bingung lagi mencari file tersebut ada di mana. Yang ketiga, Anda harus fokus. Fokus di sini artinya gini, jangan ketika menjadi host, Anda nyambi, melakukan pekerjaan yang lain. Nah, ini akan sangat mengganggu sekali. Sehingga ketika terjadi masalah, konsentrasi Anda buyar. Jadi dibiasakan Anda fokus. Nah, yang keempat, lebih baik Anda memakai komputer atau laptop, karena dari segi wide dan jumlah peserta bisa kelihatan keseluruhan, sampai 49 partisipan. Nah, kalau Anda pakai handphone, biasanya terbatas 4 orang saja. Bukan berarti tidak mungkin, tapi Anda akan memiliki kesulitan ketika mencari siapa mic-mic yang sedang aktif atau yang terasa mengganggu. Lalu Anda juga dibiasakan ketika menjadi host Zoom, jangan terlalu banyak aplikasi yang sedang dibuka, karena itu akan membuat kinerja komputer Anda menjadi berat. Yang berikutnya adalah Anda mempersiapkan komputer atau laptop tersebut dibiasakan 30 menit sebelumnya, sehingga Anda dapat lebih nyaman karena segala sesuatunya sudah siap. Pastikan juga misalnya pakai laptop, baterainya sudah di-charge full, sehingga tidak terjadi gangguan ketika harus mati listrik. Oke guys, ikuti tutorial kami dan coba dilihat bagaimana menjadi host Zoom. Itu tidak sulit dan sangat mudah sekali. Dan jangan lupa klik like and subscribe. Oke guys, kita coba belajar mengenai menjadi host Zoom meeting. Ya, kita buka dulu Zoom meetingnya. Seperti biasa kita sudah login. Lalu kita buat meeting room. Kalau sebenarnya pertemuan mendadak, kita bisa langsung klik join meeting. Ini sudah bisa langsung kita share. Tinggal invite, copy invite. Ya, ini link yang akan kita bagikan. Lalu cara kedua, jadi saya ingin memberikan informasi, ada beberapa macam cara dan meeting for all. Lalu yang kedua, kita dari browser. Ya, kita juga bisa bikin Zoom meeting dari sini.
seperti ini. Nanti guys bisa lihat di tutorial saya yang sebelumnya. Saya ingin menunjukkan cara membuat dari home ini, lalu kita ke meeting, kita klik schedule meeting. Di sini misalnya test meeting, kita tentukan waktunya, misalnya tanggal 2 Januari, jamnya misalnya malam jam 19.30, waktunya 2 jam. Ini juga waktu tidak terbatas, artinya ketika kita range 2 jam, nggak tahu pertemuannya 3 jam, dia juga tetap bisa berjalan. Waktunya Jakarta, ini automatically. Nah, kita pakai yang ini, jangan pakai personal meeting ID atau PIM, karena nanti semua password akan berganti. Jadi di generate ini kita bisa tidak rubah juga tidak apa-apa, kita rubah juga boleh. Jadi misalnya tes, lalu passcode waiting room ini kita klik, video participant on, semuanya tidak ada perubahan, lalu save. Nah, ini yang akan kita share. Kita klik copy to clipboard, lalu biasanya saya buka notepad. Nah, ini yang kita bisa bentuk undangan dengan cara lain, misalnya dan seterusnya. Nanti bisa guys sesuaikan. Nah, ini yang akan kita share ke WhatsApp group kita. Oke guys, ini akan kita share ke grup. Kita buka WhatsApp, lalu saya share ke WhatsApp saya. Sudah, ini kita bisa tutup. Lalu kita bisa klik start. Ya, ini tampilan Zoom meetingnya, ruang Zoom-nya. Sekarang kita akan coba masuk. Ya, di sini kita lihat, karena tadi enable waiting room, sehingga kita harus klik admit untuk dapat rekan kita masuk. Kita klik admit. Di sini kita bisa lihat ada 2. Dia mulai joining. Ya, ini contohnya kalau misalnya suaranya double karena berdekatan, sehingga salah satu mic harus kita off. Oke. Ya, supaya tidak double. Ini yang sering kali terjadi ketika orang memakai laptop atau berdekatan dalam satu ruangan sehingga suaranya double. Kita akan masuk satu lagi. Ya, ini kita harus klik admit. Nah, kalau misalnya kita tidak mau terlalu repot dengan klik admit, kita bisa klik di sini, enable waiting room-nya kita hilangkan centangnya. Jadi tergantung dari pertemuan guys. Kalau memang pertemuannya misalnya dalam satu kantor, organisasi yang orang-orangnya Anda kenal, bisa aja enable waiting room-nya ini dihilangkan, sehingga orang tersebut akan bisa langsung masuk. Kita coba lihat, kita ulang lagi. Ya, dia langsung masuk. Ya, ini kenapa saya pakai 3, karena nanti ketika pakai 1 atau 2 itu fasilitasnya bisa berbeda. Jadi di sini yang pertama kita harus lihat dan monitoring. Kalau di sini gambar mic-nya naik turun, berarti dia sedang aktif, sedang berbicara. Nah, kalau yang Mas Yo, berarti audionya di off dan dia tidak memakai video. Lalu yang Mia, ini audionya di off tapi dia pakai video. Nah, yang harus dilakukan pertama kali oleh host ini adalah seringkali orang berbicara dan tidak sadar kalau ini sedang online. Nah, di Zoom itu belum bisa untuk dengan banyak suara. Atau kadang ada suara-suara mengganggu dalam rapat atau pertemuan-pertemuan guys. Jadi kita bisa lihat, nanti kita lihat, perhatikan mic yang naik turun dan mengganggu, itu kita bisa klik off. Misalnya gini. Ya, ini yang Mia mic-nya terbuka dan kita merasa dia mengganggu, kita bisa klik mute. Ya, kita lihat mic-nya sekarang tertutup. Seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh seorang host. Oke guys, lalu yang kedua, kita bisa mute all. Jadi di sini ada, kalau misalnya tadi satu-satu kan repot, kita bisa klik mute all. Yes. Lalu semuanya akan ke mute. Di sini ada
ya mark partition open entry. Ini yang lainnya kita bisa log meeting kalau misalnya pertemuan kita terbatas, bisa enable waiting, bisa play sound. Lalu yang berikutnya seperti guys juga pahami, di sini mic, kita bisa klik mic untuk on off kan, dan juga ini ada settingan audionya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya apakah sound yang kita pakai sesuai atau tidak. Lalu di sini ada settingan videonya. Kita bisa on off kan, misalnya gini. Ya. Di sini ada tulisan suara ke unmute, ke mute, lalu juga video. Ya, di sini kita bisa lihat kamera yang video kita tidak aktif. Lalu yang perlu seorang host ini security, ya untuk chat, log meeting dan sebagainya. Kita bisa lihat jumlah partisipan di sini. Kita bisa ngasih invite link dari sini. Misalnya ada yang lupa. Ya ini biasanya dihapus, ini malah bikin bingung. Lalu kita bisa kirim linknya lagi ke teman kita. Oke, jadi di sini kita melihat partisipan. Biasanya saya kalau menjadi host ini selalu saya jalankan sehingga saya bisa melihat mana yang harus di mute dan mana yang tidak. Lalu di sini poll, ini nanti tergantung dari kebutuhan guys. Apakah dalam pertemuan tersebut perlu poll atau tidak, polling. Lalu chat. Nah di sini kita bisa lihat chatnya. Kita bisa perorangan atau ke semua orang. Kita juga bisa kirim file. Ya, misalnya lewat komputer. Kita kirim ini. Nah, kelemahannya di pengiriman lewat chat seperti ini, kalau di Zoom, kalau orang sekali download, lalu dia merasa tidak perlu dihapus, dia tidak akan bisa download lagi. Ya, ini kita bisa monitoring chat. Nanti kalau misalnya ada chat baru, di sini akan ada tandanya. Contohnya seperti ini. Ya, kita bisa lihat di sini ada tanda merah 1 atau misalnya 2 chat. Ya, jadi kita bisa lihat ada berapa chat yang memang perlu mungkin kita perhatikan. Kita juga bisa mengirimkan informasi-informasi melalui chat seperti ini. Biasanya ya seperti ini, biasanya saya sudah menyiapkan informasi untuk semuanya. Jadi ini kita bisa copy dan memberikan informasi ke orang lain. Ya mohon absen dengan format gini supaya ibadah tidak mengganggu. Mic tolong di mute. Ibadah juga ditayangkan di YouTube dan yang lain sebagainya. Jadi kita bisa memberikan sebuah rule mengenai pertemuan ini. Lalu yang berikutnya adalah share screen. Nah, di sini share screen, kalau one partisipan, artinya peserta lain tidak bisa memberikan share. Nah, kita harus klik ini multiple, sehingga peserta bisa memberikan share screen. Nah, share screen ini yang seringkali menjadi problem dan orang bingung. Ya, jadi ketika Anda menjadi host, dibiasakan file-file dan folder yang diperlukan itu disimpan di dalam satu folder. Jadi jangan tersebar, sehingga akan mempermudah Anda ketika sedang melakukan pencarian file. Misalnya seperti ini. Ketika saya diminta menjadi host, saya menyimpan dalam satu folder. Saya beri nama tayang. Jadi semua file-file yang diperlukan sudah ada di sini. Lalu ketika kita share screen, misalnya saya memberi contoh seperti ini, filenya ini dibuka dulu. Filenya dibuka, lalu kita buka Zoom meetingnya, lalu kita klik share, lalu klik gambar yang file yang akan kita share, kita klik share. Oke, hasilnya seperti ini.
kalau mau stop share, klik ini. Nah, saya akan memberikan itu contohnya, jadi filenya harus dibuka. Saya akan memberikan contoh kalau misalnya filenya kita minimize seperti ini. Ya, contohnya filenya kita minimize, kita share screen. Nah, di sini tidak muncul, sehingga kita kebingungan file yang mana yang harus kita share. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda mengirim bentuk video seperti ini, tetap videonya dibuka dulu. Lalu ketika akan share screen ada dua cara. Yang pertama, di sini ada share sound. Jadi kalau ini diklik, sound ini akan terdengar juga di partisipan yang lain. Kalau ini tidak diklik, partisipan tidak akan bisa mendengar suara tersebut. Yang kedua, cara kedua adalah kita klik dulu share ininya. Lalu di sini ada share sound. Ya. Jadi klik share baru kita setel. Nah, ini oke. Nah, suara ini akan terdengar di semua partisipan. Oke, begitu guys. Nah, selesai kita stop screen. Nah, ini cara share screen. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit. Yang sulit adalah karena orang seringkali tidak menaruh file-file tersebut dalam satu folder. Sehingga ketika diperlukan, dia kebingungan mencari file. Kadang kita harus memikirkan dampak psikologis ketika kita sedang melakukan sesuatu, diperhatikan orang banyak. Biasanya memang butuh waktu 1-2 menit, kita scroll, misalnya seperti ini, yang mana filenya, padahal kalau kita sudah siapkan dalam satu folder seperti ini tayang, kita tidak akan kesulitan lagi, karena kita sudah tahu dan hafal tempat-tempatnya. Lalu yang berikutnya record. Nah, record ini gini, dalam pertemuan-pertemuan yang kita anggap dan merasa penting, kita bisa melakukan rekam. Contohnya seperti ini, kalau misalnya ini saya akan record, kita bisa record di komputer atau record the cloud. Nah, ini nanti tergantung dari paket yang Anda beli. Kita misalnya record di komputer, nanti kita akan bisa lihat bagaimana prosesnya setelah record. Nah, di sini kita bisa pause atau bisa terus recording. Oke, ini misalnya saya stop. Nah, ini belum ada hasilnya. Hasilnya ini nanti akan terlihat ketika Anda meng-close Zoom meeting ini. Oke, lalu yang kedua breakout room. Nah, breakout room ini kalau misalnya pertemuan kita adalah pertemuan misalnya panitia, ada panitia si konsumsi, ada bendahara, ada keamanan, perlengkapan, dan yang lain sebagainya, kita bisa membagi di sini dalam beberapa room. Ya, di Zoom ini setahu saya tidak terbatas berapa room yang akan yang bisa digunakan. Jadi kita bisa bikin 50 atau berapa, sehingga nanti setiap kali peserta bisa memilih atau kita sendiri menempatkan mereka berada di room mana. Guys bisa lihat tutorial saya mengenai breakout room. Lalu yang berikutnya adalah reaction. Ini hanya sekedar ya bentuk apresiasi, misalnya tepuk tangan atau jempol dan yang lain sebagainya. Kita juga bisa nanti melakukan live ke YouTube atau Facebook atau yang lainnya. Ya guys, nanti di tutorial berikutnya mengenai live ke YouTube dan yang lainnya akan saya berikan. Lalu yang berikutnya, jadi sebenarnya ini adalah tool-tool dari Zoom. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit. Lalu yang berikutnya di view. Di sini kalau misalnya ada satu pembicara, kita bisa klik dan pilih spotlight. Spotlight jadi artinya seperti ini. Pembicara akan menjadi layar utama, sementara yang lainnya ada di atas seperti ini. Kita bisa pilih dua pembicara, misalnya bentuknya adalah dialog. Ya, misalnya saya satu lagi contoh seperti ini, kita pilih add spotlight. Ya, jadi ada dua. Misalnya bentuknya podcast atau bentuk percakapan yang memang diperlukan, kita bisa saling menyapa dan para partisipan melihat dua orang ini yang terlihat. Oke, begitu guys, caranya kita bisa kembalikan nanti di sini. Ya, kita bisa remove spotlight. Di sini bisa remove spotlight.
Nah, tetap kok muncul tetap satu. Kita bisa klik di sini Gallery View sehingga muncul lagi semua peserta. Ini jadi nanti tergantung dari kebutuhan guys, apakah semua peserta akan tetap terlihat atau hanya pembicaranya saja. Sebenarnya tidak sulit untuk menjadi host Zoom karena program ini sangat mudah dan tool-toolnya juga tidak terlalu ribet. Hanya yang perlu diperhatikan mic, share screen, itu aja. Apalagi kalau misalnya pertemuan-pertemuannya dalam bentuk terbatas, orang-orang yang sudah Anda kenal, itu biasanya lebih mudah karena biasanya sopan karena mengizinkan dan memberi kesempatan orang lain berbicara. Karena kalau terjadi perdebatan di Zoom itu menjadi sulit ketika dua suara masuk sekaligus. Oke, begitu guys. Apalagi ya? Seperti itu saja menjadi host Zoom. Oke, selanjutnya kita akan end meeting. Kita bisa live meeting. Ya, satu lagi saya lupa. Kita juga bisa meminta orang lain membantu kita. Misalnya ini kita jadikan, jadi kita bisa pindahkan dia menjadi host atau dia menjadi co-host. Nah, kalau misalnya gini, kadang di beberapa perusahaan ID itu kan dengan password email yang bentuknya rahasia. Bisa saja kita membuka, lalu kita tidak perlu menunggu. Kita jadikan orang lain menjadi host, lalu kita live. Sehingga orang tersebut yang akan mengatur rapat tersebut. Atau ketika pertemuannya besar, kita bisa minta orang lain untuk menjadi co-host. Untuk membantu kita ketika pertemuan sedang berlangsung. Contohnya seperti ini. Ini yes. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ini menjadi host, lalu ini menjadi co-host. Oke, begitu guys, lalu kita end meeting for all, berarti pertemuan sudah selesai. Nah, di sini baru proses perekaman convert meetingnya. Dia akan langsung membuka foldernya. Saya akan berikan contoh. Ya, ini contoh dari hasil rekamannya. Nanti berapa lama convertnya tergantung dari berapa lama Anda meeting tersebut berlangsung. Oke guys. Oke, begitu guys. Semoga bisa membantu. Kalau misalnya ada masalah, bisa Anda klik di komen. Nanti saya akan mencoba membantu menjawab. Selamat mencoba. Saya yakin Anda pasti bisa menjadi host Zoom. Watch out!